teman-teman, perkenalkan nama saya Rivander Putusan Koupun. NPM saya 12 15 52 0121 008. Prodi Informatika mata kuliah pengantar teknik informatika. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi web. Yang pertama, aplikasi web adalah suatu aplikasi yang berbentuk client atau server yang dapat membentuk halaman-halaman web berdasarkan permintaan pemakai. Client adalah pemakai yang meminta halaman web, sedangkan server adalah penyedia layanan yang melayani permintaan dari pemakai. Client dan server berhubungan dalam suatu jaringan internet atau intranet. Banyak hal yang berubah dalam dunia IT, termasuk teknologi bagi para programmer, dan ada peralihan teknologi serta platform yang sangat cepat. Tahun ini ada beberapa teknologi yang sangat menarik untuk dipelajari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Android Studio. Yang kedua, PHP Modern Programming. Yang ketiga, HTML5 Platform. Yang keempat, Blogging Platform. Yang kelima, Desain Grafik untuk developer. Pertama, Android Studio. Android Studio adalah next step dalam pemrograman Android. Jika Anda masih cinta dengan Eclipse, tinggalkan secara bertahap dan konversi semua proyek Eclipse ke Android Studio. Android Studio menawarkan berbagai fitur yang tidak ada di Eclipse. Selain itu, tampilan UI desainernya juga sangat mudah dipakai. Fitur build friendly-nya juga canggih tanpa harus meletakkan library jar ke folder lib dan segudang fitur lainnya. 2. PHP Modern Programming. Sejak PHP populer di Indonesia sekitar tahun 2000-an, sudah ada puluhan dan mungkin ratusan buku yang mengajarkan tentang PHP yang polanya hampir sama, yaitu coding dengan gaya struktural dan menggunakan fungsi klasik MySQL query or DUFOL. Berikut yaitu HTML5 Platform. Teknologi HTML5 ini sebenarnya adalah kumpulan teknologi browser yang terdiri dari teknologi HTML, JavaScript, dan PHP dengan berbagai tools dan framework di dalamnya. Untuk HTML5 ini saya sarankan fokus saja ke satu platform atau framework. Hidup itu pilihan dan memang kita harus memilih. 2. Framework yang sangat populer adalah React atau Angular.js. Teknologi lain yang perlu adalah CSS framework. Berikut blogging platform. Ada 2 blog platform yang sangat terkenal, yaitu WordPress dan Blogger. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah yang satu open source dan yang kedua adalah software as service atau CaaS. Untuk WordPress, kita bisa mengembangkan tema baru atau plugin baru. Blogger tidak sebebas WordPress. Yang bisa kita lakukan adalah membuat tema Blogger dan membuat widget. Sebenarnya ada satu lagi fitur untuk programmer di Blogger, yaitu Blogger API yang memungkinkan kita mengintegrasikan Blogger ke aplikasi kita. Berikut desain grafis for developer. Untuk poin ini memang spesial dan saya sangat khusus buat saya sendiri. Jujur saja, saya shock at design dan rata-rata developer juga demikian. Maklum saja, developer berpikir dengan secara logis dan sistematis, sementara desainer lebih menggunakan perasaan dan kebebasan imajinasi. Berikut layout. Layout merupakan desain dasar untuk membuat tampilan sebuah halaman website. Pembuatan layout web harus mempertimbangkan letak penyusunan elemen-elemen desain yang dapat memudahkan pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan dalam web. Sebagian besar akan membaca konten dari kiri ke kanan hingga
Main post biasanya akan diletakkan di sebelah kiri, sedangkan sidebar berada di sebelah sisi kanan. Kedua, jenis, warna, dan ukuran font. Mata manusia cenderung lebih mudah lelah ketika membaca melalui layar, maka pemilihan font juga lebih menjadi bagian yang penting. Jenis font yang dipilih biasanya adalah jenis font yang lebih mudah dibaca serta mempunyai karakter yang sesuai dengan web yang dibuat. Pilihan warna yang paling baik untuk body text adalah hitam atau warna gradasi abu-abu tua. Sedangkan untuk ukuran font yang digunakan dalam body text yaitu antara 10 sampai 12 px. Yang ketiga, white space. White space merupakan elemen yang berguna untuk membantu mata manusia dalam mengorganisasi data. Di dalam sebuah halaman web terdapat berbagai macam informasi, sehingga white space atau ruang kosong diperlukan untuk membantu memisahkan elemen-elemen web yang ada. Yang keempat, pemilihan warna. Warna dapat mempengaruhi mood seseorang. Oleh karena itu, warna juga lebih menjadi elemen yang penting dalam tampilan web. Hindari pemilihan warna yang terlalu ramai karena dapat menutup konten dan informasi utama yang ingin disampaikan dalam web. Yang kelima, navigasi. Navigasi dapat diartikan sebagai petunjuk untuk memudahkan pembaca dalam mencari konten yang diinginkan. Terdapat dua jenis navigasi, yaitu linear dan hamburger. Untuk memudahkan pembaca atau pengunjung web, navigasi dapat diletakkan di bagian atas layout, bisa di atas atau di bawah header.